Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripudin, NPM 1719058881. Nomor absen 53. Saya akan menjelaskan tentang materi kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian, di mana kearifan lokal didefinisikan sebagai kebenaran yang telah mentradisi secara ajak dalam suatu daerah, yaitu di Desa Sungai Karyas. Kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Kearifan lokal secara etimologi berarti kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi suatu kejadian, objek, atau situasi. Sedangkan lokal menunjukkan ruang interaksi di mana peristiwa atau situasi tersebut terjadi. Oleh karena itu, manusia dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan mengembangkan kearifan lokal berupa pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas, serta peralatan. Sebagai hasil abstraksi pengalaman yang dihayati oleh segenap masyarakat terjadi pedoman atau kerangka acuan untuk melihat, memahami, memilah-milah segala yang dihadapi setelah memiliki strategi, bersikap maupun bertindak dalam mengelola lingkungan. Ada beberapa ciri-ciri kearifan lokal, yaitu mempunyai kemampuan mengendalikan, merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar, mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya luar, mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya, mempunyai kemampuan mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli. Peran serta pemerintah dan masyarakat dalam kearifan lokal, yaitu mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika, mengatur pembuatan hukum dan hubungan hukum antara orang lain dan subjek hukum lainnya, serta pembuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika, mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial, mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Peran aparat desa di Sungai Karyas dan masyarakat: diadakannya penyuluhan oleh pejabat desa tentang pentingnya melestarikan lingkungan hidup dan menjaga lingkungan di tingkat kecamatan hingga di tingkat desa. Memberikan sosialisasi pentingnya menjaga kearifan lokal serta memberikan pelatihan tentang cara-cara mendaur ulang sampah kepada masyarakat. Menerapkan larangan untuk menggunakan sumber daya secara sewenang-wenang dan memberikan sanksi kepada pelakunya. Memberikan pelatihan tentang upaya pelestarian lingkungan. Terus melaksanakan tradisi dan adat dalam menjaga kearifan lokal. Contoh kearifan lokal
yaitu di hutan larangan, seperti hutan di Desa Sungai Karyas, yaitu hutan yang menurut aturan adat tidak boleh ditebang karena fungsinya sebagai persediaan air sepanjang waktu untuk keperluan masyarakat. Selain itu, kayu juga dipandang sebagai perisai untuk melindungi masyarakat yang di sekitar hutan dari bahaya tanah longsor. Apabila adat warga yang membutuhkan kayu, harus minta izin terlebih dahulu pada ketua adat melalui para pemangku adat. Kearifan ini masih banyak ditemui oleh berbagai daerah di Indonesia, tentunya dengan aturan yang berbeda atau kepercayaan yang berlainan. Sungai atau anak sungai di Desa Sungai Karyas menjaga aliran sungai agar tidak tercemar dari bahan atau benda yang bersifat memusnahkan binatang, seperti halnya warga masyarakat tidak boleh menangkap ikan dengan cara pengeboman, memakai racun, memakai aliran listrik, dan lain sebagainya. Untuk panen ikan, pemangku adat membuka larangan secara bersama-sama masyarakat, dan hasilnya selain itu masyarakat biasanya kawasan ini dibuka sekali setahun atau 2 tahun tergantung kesepakatan bersama. Contohnya seperti pintu air yang dibuat secara bersamaan oleh masyarakat pada zaman dulu untuk persediaan air bagi kepentingan masyarakat dan mengendalikan turun naiknya air agar petani bisa bercocok tanam padi. Menanam tanaman keras. Di saat seorang laki-laki akan memasuki jenjang pernikahan, bertujuan untuk tabungan di saat sudah punya keturunan, nanti untuk kebutuhan keluarga. Biasanya tanaman yang ditanam berupa kelapa dan pisang, dan beberapa daerah Kalimantan ini juga diterapkan bagi pasangan suami istri yang akan melakukan akad nikah. Diwajibkan menanam 2 pohon. Sistem sase di Sungai Karyas merupakan larangan untuk memanen sumber daya alam tertentu demi melindungi kualitas dan populasi sumber daya tersebut, baik tumbuhan maupun binatang. Sistem ini meliputi sesi untuk sungai, hutan, desa, dan sumber daya lainnya. Sistem sesi merupakan instrumen untuk mengatur distribusi manfaat atau hasil dan sumber daya alam secara seimbang. Sistem sesi merupakan inisiatif kolektif masyarakat Haruko yang dikendalikan oleh melalui lembaga adat. Dari pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Pemerintah dan masyarakat berperan penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tanpa adanya peran serta semua pihak di negara Indonesia, maka akan timbul permasalahan lingkungan dalam pembangunan. Nenek moyang kita sebenarnya telah mewariskan beragam kearifan lokal di lingkungan hidup di Desa Sungai Karyas sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam berinteraksi dengan alam dan lingkungan. Secara empiris, kearifan lokal disebut telah berhasil mencegah kerusakan fungsi lingkungan, baik tanah dan lahan, hutan maupun air,
Contohnya adalah tradisi nyabuk tanah sosok wangan seperti di desa Sungai Karyas. Namun kearifan lokal tersebut saat ini sudah mulai pudar akibat sumber daya alam tidak lagi terpelihara dengan baik. Lahan dan hutan rusak, mata air banyak yang mati, padahal air merupakan kebutuhan paling esensial bagi makhluk hidup. Kekurangan air manusia, hewan, dan tumbuhan akan terganggu pertumbuhan, kesehatan, dan produktivitasnya, bahkan akan mati. Program ketahanan pangan akan sulit terwujud tanpa tersedianya air dalam jumlah yang memadai. Namun akhir-akhir ini ketersediaan air di Kabupaten Sungai Utara, terutama di wilayah di desa Sungai Karyas, secara umum menurun, sedangkan kebutuhan air untuk sebagai sektor semakin meningkat. Sehingga sering terjadi pemampatan air. Namun di desa Sungai Karyas terdapat mata air yang didebitkan besar, ajak yang dipelihara secara lestari dengan keberadaan kearifan lokal yang memiliki masyarakat setempat. Dalam berpikir secara efektif mencegah kerusakan fungsi lingkungan, perlu digali, dikaji, dan dikembangkan kearifan lokal yang sering dikonsepsikan sebagai pengetahuan setempat. Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimaknai sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat yang antara lain dipakai untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Persepsi positif masyarakat terhadap mata air hendaknya diarahkan agar mewujud pada sikap dan perilaku yang arif lingkungan. Maka diperlukan pembinaan secara rutin dengan pertemuan-pertemuan, diskusi, pendidikan, dan latihan. Kerja terpadu antara pihak-pihak terkait sangat diperlukan. Pemerintah memfasilitasi baik tempat maupun pendanaannya, ahli lingkungan dengan keilmuannya, serta tokoh agama yang akan didengar fatwa-fatwanya. Terbukanya hubungan masyarakat dengan pihak luar akan berpotensi memudarkan kearifan lokal yang ada. Bantuan perpustakaan desa di bidang lingkungan akan sangat membantu memberikan pengertian bagi masyarakat. Keberhasilan kearifan lokal dalam melestarikan masih dalam artian fisik apa adanya, belum pada upaya mempertahankan debit airnya. Untuk mempertahankan debit air diperlukan pengelolaan hutan dan daerah atasnya. Harus ada penanaman, pemeliharaan, dan pengaturan penebangan secara selektif, karena hutan merupakan salah satu unsur penentu siklus hidrologi. Untuk menguatkan semangat masyarakat, perlu kerja terpadu, yaitu pemerintah, ahli lingkungan, dan tokoh agama sebagai tenaga penggerak untuk melakukan pendekatan dan pembinaan kepada masyarakat. Unsur tenaga penggerak melakukan pendekatan masyarakat, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan, merintis sistem informasi dan komunikasi lingkungan bagi masyarakat desa, sosialisasi kebijakan dan pembinaan masyarakat tentang lingkungan, perpustakaan lingkungan di desa untuk meningkatkan minat baca,
penyusunan peraturan desa yang memuat hal-hal penting tentang status kedudukannya, hak dan kewajiban, peran, wewenang, dan tanggung jawab, dan perlindungan masyarakat adat, dan sanksi-sanksi serta pengawasan, optimasi dampak positif dan minimasi dampak negatif, fasilitas dari pemerintah dari semua tingkatan yang berupa tempat pertemuan atau diskusi, sarana lain, dan kemungkinan dana, pemberian insentif bagi yang telah berjasa mengelola lingkungan mata air baik secara kelompok maupun perorangan. Maka dari itu, Desa Sungai Karyas akan mengadakan kerjasama tentang di mana limbah-limbah dan sampah-sampah dibuang ke sungai. Maka dari itu, masyarakat bergotong royong untuk mengelola air yang tersumbat dan membuat gorong-gorong agar air mengalir secara sempurna. Terima kasih. Kalau ada kata dan salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.